ראינו אתמול את החמאס מפר בבוטות את הסכם הפסקת האש. לדאבון ליבנו, שני לוחמים נפלו בזמן הפסקת האש. סמל ראשון איתי יבץ, זיכרונו לברכה, ורב סרן יניב קולה, זיכרונו לברכה. החמאס הרגיש מיד את נחת זרוענו. תקפנו אותו עם 153 טון פצצות. 153 טון ptsatsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, hari ini dunia kembali bergetar, menyaksikan tragedi kemanusiaan yang belum juga berakhir. Di tanah para nabi, di Gaza yang telah lama bersimbah darah, dentuman bom kembali menggema. Padahal baru beberapa hari lalu, dunia menyambut gencatan senjata dengan doa dan harapan. Semua berharap, mungkin kali ini akan ada kedamaian walau sebentar. Namun harapan itu sirna dalam sekejap. Israel kembali melanggar perjanjian gencatan senjata, menyerang permukiman padat penduduk, dan menewaskan puluhan warga sipil yang tak berdosa. Langit Gaza yang sempat tenang berubah menjadi hitam pekat. Pesawat tempur melintas di atas rumah-rumah, menjatuhkan bom tanpa ampun. Api menyala di mana-mana, rumah-rumah luluh lantak, masjid-masjid hancur, dan suara takbir bercampur dengan jeritan tangis. Di antara reruntuhan itu, terlihat seorang ayah menggali dengan tangan kosong, mencari anaknya yang tertimbun puing. Di sudut lain, seorang ibu memeluk jasad bayinya yang sudah tak bernyawa. Mereka tidak menjerit, tidak mengutuk, hanya berbisik lirih, "Ya Allah, terimalah anakku sebagai syuhadamu." Sahabat, mungkin bagi dunia ini hanyalah berita singkat di layar kaca. Tapi bagi penduduk Gaza, ini adalah neraka yang nyata. Tak ada tempat aman, tak ada waktu istirahat. Setiap malam, mereka tidur dengan pakaian lengkap, karena tak tahu kapan harus lari menyelamatkan diri. Anak-anak tidak lagi takut pada kegelapan, sebab mereka telah mengenal kegelapan yang lebih dahsyat dari sekadar malam. Mereka hafal suara bom lebih baik daripada lagu-lagu anak, dan mereka tahu, setiap kali pesawat melintas, ada kemungkinan rumah mereka akan lenyap. Gencatan senjata yang diumumkan seminggu sebelumnya sejatinya menjadi napas lega bagi sebagian warga. Mereka keluar dari tempat perlindungan bawah tanah, mencoba mencari air, makanan, dan kabar keluarga. Beberapa anak berlari di antara reruntuhan, membawa bola robek yang mereka temukan, seolah mencoba menghidupkan kembali masa kecil yang telah dicuri perang. Tapi semua itu berhenti tiba-tiba ketika serangan mendadak diluncurkan lagi. Tidak ada peringatan, tidak ada alasan, dan dalam hitungan menit, Gaza kembali berubah menjadi lautan api. Rumah sakit di Gaza kini nyaris tak lagi layak disebut rumah sakit. Tempat tidur penuh, obat-obatan habis, dan dokter bekerja siang malam tanpa tidur. Ada dokter yang tetap bertugas meski anak dan istrinya menjadi korban serangan. Mereka menjahit luka orang lain dengan tangan gemetar, menahan air mata agar tetap tegar di depan pasien. Di ruang darurat, ibu-ibu berdoa sambil menggenggam tangan anak mereka yang sekarat. Di luar gedung, antrean panjang keluarga menunggu kabar dari dalam. Setiap kali ada kantong jenazah keluar, jeritan menggema. Dunia seakan berhenti di sana. Sahabat Ruang Hikmah, pelanggaran gencatan senjata ini bukanlah kejadian baru. Sejak puluhan tahun lalu, pola yang sama terus terulang. Setiap kali rakyat Palestina diberi harapan damai, selalu diikuti pengkhianatan yang menyayat hati. Ya, dan yang paling menyakitkan, dunia hanya menatap tanpa daya. Negara-negara besar berdebat di meja sidang, tapi tidak ada satu pun peluru yang berhenti karena itu. PBB mengeluarkan pernyataan, tapi bom tetap jatuh di sekolah, di rumah sakit, bahkan di tempat pengungsian. Seolah-olah nyawa rakyat Palestina lebih murah dari lembaran kertas perjanjian yang dilanggar. Namun yang luar biasa, di tengah penderitaan itu, rakyat Gaza tetap bertahan. Mereka tidak kehilangan iman, tidak kehilangan harapan, bahkan tidak kehilangan rasa syukur. Di saat dunia menilai mereka kalah, mereka justru menang di sisi Allah. Karena di setiap kesulitan, mereka menemukan makna sabar yang sebenarnya. Sabar bukan berarti diam, tapi tetap istiqomah dalam kebenaran meski seluruh dunia memusuhinya. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada senjata, tapi pada keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Anak-anak Palestina tumbuh dalam reruntuhan, namun hati mereka dipenuhi Al-Quran. Di antara bom dan peluru, suara anak-anak mengaji masih terdengar. Mereka membaca ayat-ayat Allah dengan suara bergetar, kadang di bawah cahaya lilin, kadang di antara debu dan puing. Mereka menghafal surah Ar-Rahman sambil menatap langit yang diterangi api. Dan ketika ditanya oleh wartawan, mengapa mereka masih tersenyum, seorang anak menjawab dengan sederhana, "Karena syahid lebih indah daripada takut." Kalimat itu cukup untuk membuat dunia terdiam. Di sisi lain, para ibu Palestina adalah pahlawan sejati yang jarang disebut. Mereka kehilangan suami, anak, dan rumah, tapi tidak kehilangan keyakinan. Mereka adalah simbol kekuatan yang tidak bisa dibom, dibakar, atau dihancurkan.
Dengan tangan gemetar, mereka menyiapkan roti dari tepung sisa bantuan, memberi makan anak-anak yatim di sekitar rumahnya. Ketika ditanya mengapa masih mau berbagi di tengah kesulitan, mereka menjawab, "Karena kami ingin Allah menatap kami dengan rahmat-Nya." Begitulah iman bekerja. Ia mengubah luka menjadi ibadah. Sahabat, coba bayangkan sejenak. Bagaimana jika kita yang berada di posisi mereka, tidur di bawah suara bom, berjalan di antara jenazah, dan kehilangan orang yang dicintai tanpa bisa menguburkannya dengan layak? Mungkin hati kita sudah hancur, tapi mereka tidak. Mereka tetap berdiri, tetap mengumandangkan adzan, tetap menegakkan salat meski masjidnya tinggal puing. Mereka mengajarkan kita arti sejati dari kalimat La ilaha illallah, tiada kekuatan selain dari Allah. Maka tak heran, meski dunia menindas mereka, iman mereka justru makin bercahaya. Namun yang lebih memilukan, sebagian umat Islam di luar sana malah sibuk dengan urusan dunia. Saling berselisih, saling menghina, lupa bahwa di Gaza ada saudara seiman yang sedang menjerit minta tolong. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Tapi kini, seolah tubuh umat ini mati rasa. Gaza berdarah, tapi kita diam. Gaza menangis, tapi kita hanya menonton. Ada raih hati kita masih hidup?" Pelanggaran gencatan senjata kali ini bukan hanya ujian bagi Palestina, tapi juga bagi kita. Apakah kita akan tetap diam, ataukah kita akan bergerak, walau hanya dengan doa dan suara? Sebab Allah tidak menilai hasil, tapi usaha. Allah tidak meminta kita mengangkat senjata, tapi mengangkat doa. Allah tidak menuntut kita menumpahkan darah, tapi meneteskan air mata karena peduli. Dan jangan pernah remehkan doa, karena doa yang keluar dari hati yang hancur bisa mengguncang langit dan mengubah takdir. Kita harus ingat, kezaliman tidak akan abadi. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap darah yang tumpah, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 40 menegaskan, seandainya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya telah runtuhlah biara-biara, gereja-gereja, sinagoga, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Artinya, selama masih ada orang yang berjuang menegakkan kebenaran, bumi ini tidak akan dibiarkan dikuasai oleh kezaliman. Maka dari itu, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan perhatian kita padam hanya karena berita sudah tak lagi viral. Jangan biarkan doa kita berhenti hanya karena berita tak lagi tayang di televisi. Karena bagi mereka, setiap hari adalah perang, setiap malam adalah ketakutan, dan setiap pagi adalah perjuangan untuk tetap hidup. Kita mungkin tidak bisa berada di sana, tapi kita bisa menjadi bagian dari perjuangan mereka dengan cara kita, lewat doa, donasi, dan menyebarkan kebenaran. Dan pada akhirnya, kemenangan itu pasti. Bukan kemenangan yang diukur oleh dunia, tapi kemenangan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, "Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, hingga Rasul dan orang-orang beriman berkata, 'Kapankah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Sahabat Ruang Hikmah, jangan pernah putus asa. Karena setiap air mata yang jatuh dari mata seorang ibu di Gaza akan dibalas oleh Allah dengan sungai-sungai di surga. Setiap anak yang gugur akan dibangkitkan sebagai syuhada dengan senyum abadi. Maka teruslah berdoa, teruslah bersuara, dan teruslah peduli. Karena selama masih ada iman di dada kita, Gaza tidak akan pernah sendirian. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah menegakkan keadilannya atas para penindas dan menurunkan rahmatnya bagi para pejuang kebenaran. Dan semoga hati kita tidak mati, agar kita tetap menjadi bagian dari umat yang mencintai dan memperjuangkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.